toh yang masuk itu entitas dari Korea lah katakanlah. Terus dia ditanya bahasa Korea, terus dia gak bisa jawab, itu kan jadi pertanyaan ini sing mlebu ini bener-bener wong Korea apa dudu gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Itu proses resonansi. Jadi ketika kita mau kita punya kontak dengan alam semesta itu ada proses untuk penyamaan frekuensi. Nah, ketika frekuensinya sama itu akan terjadi resonansi, artinya interaksinya itu masuk. Itu entitas tinggi itu tidak mungkin diganti dengan entitas yang lebih rendah. Ya memang yang paling gampang ini yang kasar-kasar ini kan, mableng gitu, langsung nganu berubah gitu kan. Selamat datang di Cupu Channel Jendela Dunia. Kali ini kita akan ngobrol tentang masuknya nasir lain ke tubuh manusia, jadi seperti kerawan, mediumisasi dan sebagainya. Monggo, Pak Tono, Kang Tono. Oh iya, ini kalau kita membicarakan kerawan atau kalau yang bahasa lainnya yang lebih keren itu apa ya? Ya bisa dibilang kesurupan lah. Mediumisasi. Cuma apa ya? Ini kan bisa nganu. Kalau saya ya ini bisa di titik itu kan. Sebenarnya kalau mereka itu, kalau yang saya alami itu mulai istilahnya masuk ke tubuh kita itu nomor pertama itu lewat atas ubun. Jadi kalau kerasa kita di suatu tempat gitu, tiba-tiba kok sininya berat, kepalanya kayak ditindihi gitu dan pusing, itu bisa jadi gejala mau kerawan, atau kalau yang nggak sengaja itu bisa dikatakan kesurupan lah. Nah, terus yang kedua itu medianya itu lewat nafas. Kalau kita nafas gitu tiba-tiba harus nafas kita kok ada sesuatu yang istilahnya asing yang masuk gitu, jadi kok seperti nafasnya kok seperti ada yang berdekatan, jadi istilahnya kayak dekat-dekatan nafas itu juga bisa memicu terjadi kerawahan. Nah, mungkin kan itu cuma salah satu sarana dari mereka itu untuk istilahnya ya masuk ke tubuh kita. Kalau yang kesurupan itu kasusnya menguasai tubuh kita itu. Cuma kalau yang tahap-tahap ringan itu kerawan itu yang masih sangat bisa dikendalikan, itu kita bisa olah menjadi channeling. Channeling itu sebenarnya kalau menurut saya itu kerawan juga, cuma dengan tahap energi yang istilahnya yang kecil gitu loh. Misal kalau saya kontak ke penunggu apa gitu, sebuah pohon beringin gitu kan, saya merawuhkan energinya dia, lalu saya rasakan, terus saya kontak, ya kayak ngobrol biasa gitu akhirnya itu. Nah, itu juga bisa seperti itu kalau istilahnya, kalau yang ringan-ringan. Nah, kalau yang lebih nganutin energinya lebih istilahnya lebih besar sedikit, itu ya kerawan. Jadi kita seperti berbicara, tapi ya ada sosok lain yang di dalam diri kita. Nah, ini yang masih terkendali gitu kan. Kalau yang lebih besar lagi itu ya kadang sadar kadang enggak gitu. Nah, kalau yang paling parah itu kalau yang kesurupan yang istilahnya yang levelnya sudah akut itu ya kita benar-benar nggak sadar itu. Nah, kalau yang ini saya belum pernah itu. Ya jangan sampai lah kayak gitu, itu sampai benar-benar lost gitu kan. Jadi kita kayak tertidur aja gitu, tahu-tahu bangun udah dipegangi banyak orang gitu. Nah, kalau pada perkembangannya itu kan
banyak budaya di dunia itu kan proses-proses kerawan atau mediumisasi itu kan banyak, itu seperti di suku Indian kuno gitu kan, itu juga ada, terus di Cina itu yang itu ada, terus macam-macam lah di banyak kebudayaan itu. Nah, memang salah satu tujuannya itu untuk berkomunikasi dengan ancestor atau leluhur gitu kan. Walaupun kita juga nggak tahu pasti itu yang datang beliaunya langsung atau mungkin ada sosok yang mengaku sebagai beliau, itu juga kita kurang tahu, tapi memang tujuannya untuk salah satunya untuk berkomunikasi dengan leluhur ataupun dengan dewa gitu. Maksudnya yang dianggap dewa oleh mereka itu. Nah, jadi memang bahasanya itu kan kalau kesurupan itu kan surup gitu kan kalau orang Jawa itu kan, atau bahasa Arabnya itu huruf kalau di Jawa, jadi surup itu kan karena terjadinya pas matahari terbenam, itu makanya dinamakan kesurupan gitu. Cuma untuk istilah sekarang itu kesurupan itu kalau seseorang itu kemasukan dari entitas-entitas yang kasar gitu, itu namanya kesurupan gitu. Terus dia gereng-gereng lah, jadi macan lah, jadi apa gitu. Nah, kalau yang kerawan itu untuk khusus untuk leluhur atau siapa gitu yang dianggapnya dia posisinya lebih tinggi gitu. Nah, itu aja sih yang awalan dari saya itu. Mungkin Mas Rino mau menambahkan. Jadi setahu saya itu kalau kenapa kesurupan itu akhirnya jadi sebuah metodologi, itu karena ada kepercayaan ketika itu kita dimasuki oleh entitas lain, maka kita mendapatkan kemampuan yang berbeda dari kebiasaannya kita. Kadang-kadang kebiasaannya itu nilainya 100, terus dia kemasuk ke kangslupan atau kemasukan atau apapun lah istilahnya, itu yang diharapkan itu dia nilainya bisa jadi lebih dari umumnya nilainya dia. Kalau dia itu anggapannya dinilai 100, jadi dia jadi 150, bisa jadi 200 atau 300 atau 500 atau seterusnya. Yang intinya adalah lebih dari dia. Walaupun dalam beberapa kasus yang saya tahu itu malah jadi minor. Katakan dia nilainya 100, keanglupan akhirnya nilainya jadi 25, itu juga ada. Contoh, katakan dia dalam kasus ilmu-ilmu ini ya, kalau di daerah saya disebut ilmu karomah yang silat kemasukan itu. Ternyata yang masuk itu adalah kakek-kakek lumpuh yang nggak bisa bergerak. Akhirnya kan dia cuma diam. Akhirnya nggak jadi peragaan gerakan silat, tapi jadinya cuma diam. Itu kan menurut saya agak konyol gitu kan. Ya itu padahal harapannya kan dia jadi lebih bisa melakukan lebih dari umumnya dia. Nah, harapannya itu cuman ya banyak kasus-kasus yang akhirnya dia jadi minus, nggak sesuai yang diharapkan nih, karena memang banyak faktor yang mempengaruhi kenapa hal itu bisa terjadi. Bisa karena salah atau bisa ada karena gangguan, memang ya banyak faktor sih. Itu yang saya tahu. Dan sebenarnya sih sepengalaman saya dan saya dulu diajari tentang dunia itu, baiknya memang sebelum untuk melakukan itu kita harus setidaknya mengenali tanda-tanda itu sebenarnya kemasukan beneran atau enggak. Maksudnya secara nalar ataupun secara kebiasaan entitasnya. Jadi secara nalar itu dalam arti contoh yang masuk itu entitas dari Korea lah katakanlah. Terus dia ditanya bahasa Korea, terus dia nggak bisa jawab. Itu kan jadi pertanyaan, sing mleboni
bener-bener wong Korea apa dudu gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah. Maksudnya itu secara logika bisa dibuktikan, walaupun kadang ada tanda-tanda yang lebih lanjutnya kayak hawa, terus kemudian bau, kemudian kadang ada angin dan segala macam. Tapi itu kan itu lebih lanjut yang sebenarnya bisa dites secara fisik aja orang ini bener-bener kemasukan atau enggak. Itu sih yang saya tahu. Mas Agung mungkin ada pengalaman tentang itu? Ya, kalau tadi bisa digolongkan sebetulnya kan kemasukan entitas itu bisa tidak sengaja, itu kalau kesurupan terus itu ya. Kalau kemudian ada yang memang sengaja itu bisa kerawan, terus kalau di bela diri mungkin pencak silat hadiran, itu kalau istilahnya kan menghadirkan seperti itu. Jadi kalau di seni ya mungkin kayak kuda lumping, itu kan memang sengaja didatangkan, dan memang itu ilmu saya kira paling tua ya, mungkin ilmu tua, karena di hampir semua budaya kan ada, dan metode itu juga dijalankan oleh tokoh-tokoh spiritual atau ya kan, istilahnya kalau dulu kan dukun-dukun yang tradisional, baik itu yang dari suku-suku yang mungkin zaman dulu, jadi kan prakteknya pasti seperti itu, kebanyakan seperti itu. Jadi semacam kesurupan atau dia jadi medium untuk mendatangkan entitas itu. Nah, kalau saya memandangnya itu sebetulnya kan itu proses resonansi. Jadi ketika kita kita punya kontak dengan alam semesta, itu ada proses untuk penyamaan frekuensi. Nah, ketika frekuensinya sama, itu akan terjadi resonansi, artinya interaksinya itu masuk. Nah, dalam proses itu kalau dikembalikan lagi dengan teori Jawa bahwa alam semesta itu sifatnya kuasa menguasai, jadi wisesa winisesa wus, itu memang kalau kita memang mau berinteraksi dan memanfaatkan itu kan samakan dulu frekuensinya, resonansi. Nah, memang dibiarkan diri kita itu dikuasai supaya lebih mengenal energi dari alam tersebut, sehingga ketika kita sudah kenal baru bisa untuk menguasai. Itu kalau dari pandangan saya seperti itu. Mungkin Mbak Sulis ini ya menghadirkan entitas di luar manusia itu di Jawa khususnya itu zaman dulu sering dilakukan, tidak hanya pada manusia sebagai pelakunya, tapi juga terhadap suatu benda. ya. Contoh yang kalau di Jawa itu ada itu Jalangkung. Ini tawong. Wah, ini yang kalau di itu wujudnya ini tawong, di praktek dukun beranak zaman dulu. Ini tawong itu sebenarnya kalau jalangkung itu untuk umum, artinya hanya sekedar
penggalian bocah lah. mainan itu. Kalau Nini Tawong itu memang dikhususkan sebenarnya untuk pengobatan. Oh. Jadi ya kalau sekarang dilaksanakan atau dilakukan sebagai bentuk budaya, ada di suatu daerah di Bantul yang masih melakukan itu, tapi hanya itu sebagai bentuk budaya. Tapi sebenarnya zaman dulu itu dilakukan sebagai permintaan petunjuk dari entitas lain atau yang leluhur untuk memberi petunjuk penyakit ini yang pada saat itu mungkin wabah atau bagaimana, itu dimintakan petunjuk obatnya apa. Nah itu biasanya nanti kan di situ, makanya dalam Nini Tawong itu disertai dengan tumbuh-tumbuhan itu macam-macam, seperti yang sekitar itulah tumbuh-tumbuhan. Nanti tawongnya itu akan menunjuk tumbuhan mana yang untuk obat, sarana obat. Nah selain itu ada dua juga di luar daerah di Pulau Jawa, itu ada istilahnya bambu gila. Jadi di di Sumatera atau Kalimantan itu bambu gila. Di Maluku, daerah Maluku atau Sulawesi. Daerah artinya di luar Jawa gitu. Itu juga melakukan mediumisasi entitas lain terhadap benda yang melibatkan orang banyak, tapi bukan orangnya yang tapi bendanya yang diisi atau berinteraksi dengan entitas lain. Nah, entitas lain sendiri itu juga bertingkat. Semakin tinggi itu kemungkinan akan lebih teratur, lebih bijak menyikapi atau lebih berbudaya dibanding dengan entitas yang tingkatannya rendah atau yang kalau di manusia bisa dikatakan non pendidikan, artinya yang berangasan, yang tukang keleleran itu ya itu ada, maksudnya yaitu kalau masuk ke dalam media, entah itu manusia atau benda, itu akan sangat sulit diatur. Kalau diatur ya prosesnya keras, melalui keras. Itulah yang kalau keras itu namanya nanti, kalau di Jawa namanya ketempelan, kangslupan. Kalau di bahasa Indonesia menjadi kesurupan, kesusupan, itu tepat saja. Nah, kalau identitasnya itu tinggi, maka itu yang dinamakan kerawuhan. Banyak itu dari bahasa daerah rawuh, artinya untuk menghormati leluhur yang lebih tinggi, atau kalaupun manusia yang masih berbentuk itu yang dihormati itu namanya rawuh. Makanya dari asal kata rawuh itu, kalau kerawuhan artinya kemasukan entitas yang lebih tinggi posisinya. Kalau masih selevel sih ya masih ketempelan namanya. Nah ini Mbak Sulis kerawuhan 3. Ada lagi yang lebih tinggi, kadang disebut kalenggahan. Ya, kalenggahan. Nah, kalenggahan itu sendiri merupakan kerawuhan tetapi lebih tertata lagi. Artinya kalau kerawuhan itu hanya pada prosesi-prosesi tertentu, ada upacara tertentu dilakukan, itu kemudian dialah kerawuhan dalam bentuknya belum bisa terkontrol, maksudnya ada perbedaan dari gerak-gerik dan tubuh atau tanda-tanda khusus yang berbeda, itu agak bergejolak gitu. Tapi kalau kelenggahan itu sudah menyatu, artinya kalau menyatu dalam diri orang tersebut, artinya dalam tingkah laku beliau, bicara beliau itu secara otomatis
Ya itu, karena itu faktor kelenggahan, yaitu ya apa yang diucapkan itu ya merupakan konsolidasi atau penyatuan dari entitas lain itu, yang umumnya itu entitas yang tinggi, artinya lebih apa, derajatnya itu yang penguasaan keilmuan akan spiritualnya zaman dulu tinggi. Bukan hanya sekedar supranatural, tapi spiritualnya akan Bertambah. Ketuhanan atau hakikat Gusti Ingkang Maha Kuwasa itu tinggi. Nah, itu akan penyampaiannya juga teratur. Sudah seperti nyawiji kalau kelenggahan itu. Pada saat walaupun bukan tiap hari dia akan kelenggahan terus, ada pas waktu-waktu tertentu mungkin ya tidak kelenggahan, tapi secara ngobrol begini tiba-tiba kelenggahan itu juga bisa tanpa adanya upacara-upacara tertentu. Tahu-tahu bisa beliau bisa langsung masuk dan berbicara ini ya, itu yang diajak berbicara pun kadang tidak menyadarinya bahwa yang ngomong itu pas saat itu si A atau yang lenggai. Ya. Karena proses masuk dan keluarnya itu sangat beda tipis. Kalau itu biasanya tetap ya Mbah ya. Misalnya bedanya dengan kesurupan itu kan, kalau kesurupan mungkin bisa beda-beda, tapi kalau kelenggahan itu nanti kelenggahan misalnya si A itu ya nanti yang akan masuk itu terus kan. Iya. Umumnya gitu. Karena beda apa? Karena sudah nyawiji itu tadi. Ya, nyawiji itu, entitas tinggi itu tidak mungkin diganti dengan entitas yang lebih rendah. Artinya dia yang entitas rendah ini tidak berani masuk, sudah. Iya. Contohnya begini. Orang yang kelenggahannya yang semar. Itu kemudian ada entitas lain yang mengaku-ngaku yang semar. Pada saat itu yang kelenggahan yang semar asli atau yang dianggap asli, saya tidak berani memutuskan ya, atau yang entitas yang lebih tinggi daripada yang mengaku-ngaku sebagai semar, maka yang ngaku-ngaku itu nanti akan hilang sendiri atau kalah pamor atau gimana, dia akan lekas-lekas pergi karena tentu akan saling benturan dan tentu dia akan kalah. Yang menang adalah yang entitas lebih tinggi dari yang mengaku-ngaku. Konsepnya hampir sama kayak rumah ya. Jadi nek rumahnya itu sudah punyanya bupati, ya lurah, camat ya tidak berani. Tidak berani ya. Tapi kalau yang punya rumah bupati, sok kalane yang dolan itu yang atasnya bupati. Ya. Ya, artinya kalau mau yang umpamanya camat itu, rumah camat itu bisa mendatangkan bupati, tetapi kan juga tidak tiap hari. Iya. Artinya dalam suatu saat tertentu bisa ngaturi atau ngerawuh ke bupatinya. Ya, tapi ya kalau sakwaya dan bupatinya sendiri itu sakwaya bisa di rumah Rumahnya sendiri. di rumah camatnya itu. Iya. Tetapi camatnya nggak bisa dengan seenaknya masuk ke rumah bupati kan begitu. Nah itu kalau di Bali itu kan, kalau di sini kalenggahan gitu, kalau di Bali itu kalinggihan gitu kan. Jadi di sana itu ada istilahnya pemuka agama atau Malinggi. ya mangku, itu namanya mangku linggih gitu. Itu ya khusus yang untuk entah itu merawuhkan atau kelinggihan. Cuma kan entah, saya juga kurang begitu kan, apakah yang dilinggihkan itu tetap enggak entitasnya itu. Soalnya emang sih kalau kita membahas tentang budaya Jawa, produk-produk keseniannya pun itu sebenarnya ya walaupun zaman sekarang kita sering mengkonotasikan tentang hal itu dianggap cuman dukun dan segala macam, maksudnya akhirnya jadinya negatif ya. Tapi kalau kita mengacu pada produk-produk budayanya, ada kasus kayak gini. Dia punya kuda, dia itu sayang banget sama kudanya, ternyata kudanya meninggal. Terus dia kan beli kuda baru.
Lah si jiwanya kuda lama dimasukkan lagi ke dalam kuda baru. Ada yang kasus seperti itu. Terus ada lagi kalau dalam seni tari-tarian juga biasanya sok ngaturi sesepuh leluhur penari yang terbaik zaman itu untuk istilahnya untuk masuk. Itu juga ada dalam kesenian patung. Kesenian patung itu kadang itu tidak terbatas di yang sudah meninggal, tapi kadang diambil sebagian jiwanya untuk dimasukkan ke patung itu sendiri, terus dia mulai nata. Makanya teknik kesenian zaman dulu kalau bikin fragmen wajah itu bisa sampai detail itu, karena modulnya dia pakai modul aslinya. Sorry, itu istilahnya konsep-konsep yang dalam kesenian Jawa itu kadang dulu itu masih digunakan. Kalau zaman sekarang kayaknya karena kembali lagi ke masalah teknologi ya, sekarang udah ada foto, udah ada apa, jadi kan nek banding ke bisa lebih gampang dan lebih hemat waktu lah. Ritualnya gak ribet. Jadi yang dimasukkan itu kan istilahnya jiwanya itu kan, kalau contoh ya bukan patung tapi topeng gitu kan. Itu kalau topeng-topeng yang kuno itu dia sederhana bentuknya, tapi begitu dia dipakai untuk nari itu bisa lebih hidup gitu. Jadi ada rohnya gitu, roh dalam tanda kutip loh ya itu, atau spiritnya Sesuai karakter yang ditarikan itu. Nah tadi yang membahas soal ada juga yang namanya apa, tempelan itu. Tempelan itu biasanya kalau energi kita itu disukai, misal saya ke apa sebuah sendang gitu, nah energi saya itu disukai sama penunggunya, itu biasanya nempel gitu. Cuma kalau nempel biasa itu nggak lama, cuma mungkin beberapa hari atau ya nggak sampai 2 minggu lah ya. Karena itu apa, di satu sisi juga ada istilahnya penunggu wilayah gitu juga, dia amit-amit juga kan, wah ini saya masuk ke daerah ini nggak berani lama-lama. Ada juga yang lama itu karena mungkin saya berbuat salah gitu, apa mau saya kencing di situ atau apa gitu, itu juga itu beda kasus kalau itu. Dan kalau ketempelan itu juga bisa diartikan si entitasnya itu memang menempel langsung ini kan, atau cuma sebagian energinya gitu. Itu bisa dibedakan pada istilahnya yang ketempelan itu dia merasa seperti apa. Kalau sampai demam sampai ini, itu berarti dia sudah energinya sudah kuat dan dia menempel langsung gitu. Itu karena dia berbuat salah itu. Biasanya sih begitu. Kalau cuma nempel-nempel biasa gitu paling cuma beberapa hari udah hilang gitu. Iya. Dalam kosmologi Jawa juga sebenarnya kan yang dihindarkan atau yang istilahnya, makanya banyak yang ngomong wah ini Jawa ini ambigu, ini sebenarnya nggak ambigu, tapi yang dihindarkan itu masalah ketempelan, kangslupan, dalam konotasi yang nempeli itu adalah yang buruk. Tapi kalau yang entitas tinggi, yang entitas yang berbudaya tadi itu yang istilahnya masuk atau kerawuan, itu sebenarnya yang diharapkan, maksudnya bukan istilahnya nggak dihindari, itu kadang-kadang malah kadang diharapkan. Kenapa? Karena dengan kerawuan entitas-entitas yang berbudaya tadi, kadang pengetahuan dari entitas itu tadi yang diharapkan untuk menambahi wawasan dari yang dirawi tadi. Jadi bukan bermaksud ambigu sebenarnya. Jadi memang ada yang dalam tanda kutip nek iso iki ya sing apik, nek sing elek iki ya aja gitu. Jadi istilahnya ya kan, karena memang entitas lain dimensi itu juga jenisnya kan juga bermacam-macam, klasifikasinya juga dari tinggi sampai ngesot itu juga ada. Banyak banget variasinya. Makanya ya itu tadi yang diharapkan itu yang bagus. Nah, kalau yang apa, kalau versi saya itu kan kalau yang kasar itu entitasnya itu dia sifatnya memaksa itu, pengen masuk gitu kan. Cuma kalau untuk yang entitas semakin tinggi itu semakin halus, bahkan sulit untuk dirawuhkan gitu. Karena
kita harus menyamakan frekuensi dulu gitu loh. Ya memang yang paling gampang ini yang kasar-kasar ini kan, ini mableng gitu. Langsung iya. nganu berubah gitu kan. Cuma kalau yang halus-halus itu yang lebih susah gitu kan, harus ada lelakunya gitu kan. Ya, kalau bicara tadi tentang entitas lain, tentang apa mempengaruhi manusia, itu kan sebenarnya kita bisa bahas lebih lagi, karena kan ada orang yang ya katakanlah istilahnya BKI lah, korban ilusi, itu kan Delusi. dia juga sebetulnya tingkah lakunya itu juga bukan di atas kesadaran sendiri, itu kan itu juga ada pengaruh juga kan dari yang lain, entah dia yang lihat itu benar atau itu cuman ilusi, tapi itu bukan dari akalnya sendiri. Kemudian ada juga kan yang mirip-mirip, ya sebetulnya masih satu ini ya, itu kan ada pendamping, itu kodam, itu kan juga bisa dihadirkan, datang, kemudian yang dia menjaga. Jadi sebetulnya macam-macam dan apa semua kan juga tergantung dari sebetulnya masing-masing kan ada metodenya, dan itu sebetulnya memang satu proses untuk peningkatan di supranaturalnya juga dan waktunya itu kadang-kadang sebetulnya kan kalau orang entah itu kerawan, entah itu apa kesurupan dan sebagainya, itu kan sebetulnya dia mengeluarkan energi kan, karena ketika kerawan itu setelah entitasnya pergi itu pasti rasanya itu capek, yang macam-macam tergantung entitasnya. Tapi kayak misalnya orang kalau di seni lah, kuda lumping misalnya, itu kalau sudah selesai itu ya mesti lemas, karena kan itu. Jadi kita bisa lihat sebetulnya ini kerawan apa acting itu bisa kelihatan di situ bahwa apa ya durasinya itu ya tergantung ya. Kadang kan ada juga yang jadilan terus nganti sore rabar-bar lalu nanti anu, tapi kan tetap itu si pawang dan lainnya itu ndang ditokke, itu kan maksudnya mesti mesake ragane gitu loh. Jadi seperti itu. Tapi ada kasus-kasus yang dalam tanda kutip dalam budaya kejawen itu memang diusahakan atau dicari untuk peningkatan akselerasi pengetahuan ya. Jadi kadang-kadang kalau memang entitas itu yang masuk itu tinggi, itu kadang jadinya itu malah nggak lemes. Jadi dia jadi lebih seger, hidupnya lebih baik. Itu juga ada. Artinya kadang karena entitas sendiri itu sifatnya nggak destruktif. Jadi dia itu kadang malah katakanlah anggaplah saya jadi wadahnya gitu ya. Saya punya sakit, ketika dirawi jebret terus itu pulang, kayaknya kadang sakit saya malah sembuh gitu. Itu untuk kasus entitas tinggi yang saya tahu itu beberapa kali saya tahu hal itu. Maksudnya itu memang beda kasus dengan yang kayak jadilan. Kayak jadilan itu kadang-kadang karena dia sifatnya memaksa untuk bergerak melebihi kapasitas dari si rumahnya itu. Kadang-kadang rumahnya itu yang sok kalahnya jadi bubrah, nek kelamaan di situ itu so kulitnya bocel kabeh glundung sekon tinti. Maksudnya ya memang kadang jadinya kayak gitu sih. Dan ada juga kasus itu kan, entah ini namanya ketempelan atau kerawuhan. Jadi kasusnya ini yang nempel ini kasar tapi dia halus. Contohnya kalau
saya misalnya ketempelan yang model begini, itu tanpa sadar itu orientasi saya bisa berubah gitu, misalnya Iya. jadinya nggak berangasan, jadi kok tambah gampang nesu gitu, atau padahal saya nggak merasa berat atau gimana, atau mungkin jadi seneng gimana apa, wes pokoknya pemikirannya itu berubah dan banyak yang menjurus ke arah yang negatif gitu. Nah ini tanpa saya sadari umpamanya begitu. Nah ini yang parahnya yang begitu itu kita sendiri nggak menyadari itu kita berubah. Tahunya kita baik-baik saja kok. Apanya yang salah? Ternyata ada entitas yang mempengaruhi dan itu kasar. Iya. Tapi dia mainnya halus gitu. Ada yang seperti itu. Itu kan yang kadang-kadang ditakutkan dalam penyalahgunaan. Kalau kita bilang itu ilmu, penyalahgunaan ilmu itu kayak rumah itu ditutup oleh sesuatu gitu. Ditutup oleh sesuatu lah. Kita mau dolan ke sana. Terus kita itu setiap ke sana ya nggak ada perasaan apa-apa, tapi kok melihatnya rumah itu kok kosong. Padahal rumahnya ya bukaan gitu. Itu kita kadang-kadang ya kata saking halusnya ya, walaupun itu sifatnya buruk, itu kadang-kadang sampai terjadi kayak gitu. Dalam kasus ini saya nyebutnya itu penyalahgunaan keilmuan ya, maksudnya penyalahgunaan keilmuan yang digunakan untuk hal-hal yang negatif kadang kayak gitu itu. Dan ini juga yang kasus yang seperti ini juga apa ya nuwun sewu kan, kalau di suatu wilayah itu entah siapa yang saling mempengaruhi kan, jadi ganyangnya itu kasar gitu. Nah manusianya yang di sekitarnya itu ya wataknya jadi hampir sama, seneng main kasar lah gitu. Ini entah si manusia yang pengaruhi si gaibnya atau gaibnya pengaruhi, saya kurang tahu. Ini biasanya berkolerasi gitu. Antara dayang sama penduduknya. Iya itu kan saya jenengan bilang winisesa winisesa wus itu.